kuasa, menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Bapak Ibu Saudara, lagu Kau Bagian yang Terindah merupakan sebuah ungkapan iman akan seseorang di mana dia sempat merasakan kekosongan di dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia menemukan makna kehidupannya di dalam Tuhan. Nah, lagu ini juga sebetulnya mengajak kita untuk berefleksi. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini sebagai anugerah Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua tentu beriman kepada Tuhan. Tapi, sudahkah kita melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan dan kesadaran bahwa Dia senantiasa melihat perbuatan kita? Atau jangan-jangan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita menjalani kehidupan seolah-olah Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Saudara, mendengar lagu Kau Bagian yang Terindah ini mengingatkan saya kepada salah satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Nah, sebagian besar penafsir mengemukakan bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo, Raja Israel yang sangat terkenal, berhikmat, kaya raya. Bahkan kerajaan yang dipimpinnya bisa dikatakan sebagai kerajaan yang makmur sekali di masa itu dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Mungkin kalau Salomo hidup di masa kini, kita akan mengatakan bahwa Salomo itu crazy rich
atau the real sultan. Dia punya kehidupan yang rasanya diidam-idamkan oleh banyak orang. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah kalau kita melihat pada kitab Pengkhotbah ini, maka kata kunci yang paling sering kita temukan adalah kesia-siaan. Tercatat Bapak Ibu bahwa kata kesia-siaan ini ditulis sebanyak 38 kali. Bahkan kalau kita melihat dalam bahasa asli kitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, kata kesia-siaan ini bisa diartikan secara harafiah sebagai sampah. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, bahwa bagi Salomo, segala hal yang dia miliki di dunia, kehidupan yang mungkin selama ini diidam-idamkan orang ya hidupnya, tapi justru dia sendiri merasa bahwa hidupnya itu merupakan sebuah kesia-siaan. Sebab apapun yang manusia kerjakan, apapun yang manusia miliki, toh akan tetap berakhir begitu saja ketika manusia meninggal nanti. Lantas, apakah berarti kalau begitu kita tidak perlu bersusah payah? Kita tidak perlu bekerja keras dan kita hidup seenaknya saja? Tentu tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Karena ada kata kunci kedua lain yang juga penting di dalam kitab Pengkhotbah ini, yaitu frasa di bawah matahari. Nah, kata ini ditulis di dalam kitab Pengkhotbah sebanyak 29 kali. Saudara, apa makna dari frasa di bawah matahari? Maksudnya adalah hidup di bawah matahari adalah hidup di dalam sudut pandang kita sendiri. Kita hidup berdasarkan kehendak kita. Kita meletakkan makna kehidupan hanya pada apa yang terlihat oleh mata. Dan kita memandang kehidupan ini hanya di bumi ini saja. Dan kita hidup untuk kepentingan kita sendiri. Saudara, kalau kita melihat kehidupan hanya dari sudut pandang kita, hanya dari kepentingan pribadi, maka tentu apa yang dikatakan Salomo menjadi masuk akal. Karena hidup di dalam kehendak diri dan juga keinginan daging tidak akan pernah memuaskan, tapi justru hanya akan membawa kita berkubang di dalam dosa. Tapi sebaliknya, kalau kita terus mengarahkan kehidupan pada Dia yang berkuasa atas matahari, bahkan Dia yang berkuasa atas alam semesta, disitulah kita bisa melihat bahwa tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang hidup dalam naungan kasih Allah. Karena hidup di dalam naungan kasih Allah akan membawa kita pada satu perspektif sudut pandang yang baru yang melampaui kefanaan kita sebagai manusia. Kita tidak hanya sekedar memikirkan perkara yang di bawah, hal-hal yang terlihat oleh mata kita, tapi perkara yang di atas. Kita diajak untuk menilai, mempertimbangkan, memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang Allah yang bersifat kekal, yaitu hidup di dalam kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan juga kejujuran. Saudara, memang betul bahwa hidup di dunia ini sangat terbatas dan juga singkat. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam hikmat, penyertaan, dan perkenanan Tuhan, maka tentulah hidup kita bisa menjadi hidup yang berdampak, memberkati, dan menginspirasi. Apapun jabatan kita dan berapapun usia kita. Nah, itulah mengapa Salomo menutup kitab Pengkhotbah dengan menyatakan bahwa hadirat Tuhan yang terpenting dari segala sesuatu. Saya mau ajak kita untuk sama-sama membaca Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-13. Di sana dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini
adalah kewajiban setiap orang. Saudara, luar biasa sekali. Salomo menutup kitab Pengkhotbah yang bernada kesia-siaan pesimistis dengan satu hikmat yang sangat luar biasa. Satu pesan yang luar biasa bagi kita. Bahwa apa? Bahwa kunci kehidupan yang tidak sia-sia. Bahwa kunci kehidupan yang bermakna adalah ketika kita menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah dan berupaya untuk menemukan Allah di dalam keseharian. Itulah yang akan membuat hidup kita tidak sia-sia. Saudara, ada sebuah istilah di dalam bahasa Latin yang menarik, yaitu coram Deo. Apa artinya? Artinya adalah hidup di dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kiranya sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa menyadari bahwa Tuhanlah bagian terindah di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menghidupi coram Deo di dalam kehidupan kita. Hidup dalam hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk boleh memiliki hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Ketika kami hidup dengan kehendak kami, dengan sudut pandang kami, dengan keinginan kami, maka kami tahu bahwa semua itu hanya akan membawa kami pada kesia-siaan. Tapi kalau kami menempatkan hidup kami di bawah otoritas Tuhan, ketika kami menempatkan hidup kami di dalam kehendak Tuhan, maka disinilah kami bisa hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami akan memiliki hidup yang bermakna, berdampak, dan juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.